Ya, shalom, selamat malam yang terkasih di dalam Kristus. Selamat kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan juga selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Baik, pada malam ini kita akan belajar tentang materi teologi religium dan untuk temanya adalah masalah dan hambatan dalam teologi religionum. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setyo Nugroho MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita menundukkan kepala ya Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena sekali lagi kami masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa belajar kembali di dalam kelas Sema Adonai. Bapak, biarlah kiranya penyertaan dan pimpinan-Mu selalu ada di dalam kelas pembelajaran kami. Berkatilah juga saya ya Tuhan sebagai moderator yang akan melakukan tugas pada malam ini, memimpin kelas ini. Berikan saya kemampuan Tuhan agar saya mampu melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dan berkatilah juga para operator yang bekerja di belakang layar. Berikan juga kemampuan pada mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya juga dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet kami Tuhan dan perangkat-perangkat yang kami pakai untuk melive-kan acara ini dan juga belajar di dalam kelas ini. Sehingga perangkat dan internet kami semua juga tidak mengalami kendala satupun selama pembelajaran ini berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu, yaitu Pastor Setyo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, dan urapilah setiap perkataan dari Pastor Tio, sehingga Pastor Tio bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua, dan kami dapat memahaminya dengan baik dan dengan benar, sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam ruangan ini, baik yang mendengarkan di live YouTube maupun nanti yang akan mendengarkan di live Bunda. Terangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Berikan juga kami hikmat daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pengajaran dari Pastor Setyo dengan baik, dan kami mampu memahaminya dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadikan firman itu rema Tuhan di dalam diri kami. Sehingga kami selalu mampu mengingatnya, kami mampu memberitakan, mengabarkannya, mengajarkannya kepada sesama kami, dan terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini hanya di dalam tangan-Mu dan dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami ya, Pastor Setyo. Ya. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setyo Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setyo Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman:
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SMP Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformatif Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil tentang narasumber kami, Pastor Setio. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu Pastor Setionya. Shalom, selamat malam Pastor. Shalom, selamat malam Bu Aling. Bagaimana kabarnya Senin ini? Luar biasa Pak, amin. Semoga Pastor juga Amin. demikian ya Pak. Luar biasa, Amin. semangat dan selalu sehat. Amin. Ya baik Pastor. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pastor untuk langsung memaparkan pengajarannya. Dipersilakan, Pastor. Baik, puji Tuhan. Teman-teman sekalian, kita akan sebentar ini perlu diindikan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang teologi religionum. Sebentar saya ini kan. Nah, kita kepada topik masalah dan hambatan dalam teologi religionum. Nah, seperti kita tahu bahwa teologi religionum adalah merupakan cabang ilmu teologi yang membahas bagaimana kekristenan memberikan respon terhadap kenyataan adanya pluralitas agama di luar dirinya. Ya, ini tentu bukan sesuatu yang mudah, ya, karena setiap agama termasuk agama Kristen mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, ada satu jalan yang benar yang membawa kepada keselamatan. Nah, lalu bagaimana dengan agama-agama yang lain, yang berbeda, yang tidak sama, yang sejatinya menjadi sebuah polemik ketika terjadi perjumpaan antara umat Kristen dengan penganut dari agama-agama yang lain. Nah, teologi religionum itu fokusnya adalah membangun sebuah konstruksi teologi yang memungkinkan kekristenan Maaf, Pastor, ke-mute suaranya. Suara Pastor ke-mute. Sebentar, Pastor, ya. Ya, saya ulangi lagi ya berarti ya. Ya, iya. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, jadi minta maaf ya, saya nggak sengaja. Jadi sebelum kita masuk ke masalah dan hambatan dalam teologi religionum, saya mau mengingatkan kembali bahwa teologi religionum adalah sebuah cabang ilmu teologi yang membahas bagaimana kekristenan memberi respon terhadap kenyataan adanya pluralitas agama di luar dirinya sendiri. Ya. Sementara di satu sisi, ya, semua agama pun sama, bahwa diajarkan hanya ada satu Tuhan, ada satu jalan kebenaran, ada satu jalan keselamatan. Nah, oleh sebab itu, perjumpaan atau realitas adanya agama-agama yang lain yang berbeda tentu bisa menimbulkan sebuah kebingungan atau sebuah ya kesulitan bagaimana berinteraksi, bagaimana merespon tentang kenyataan adanya pluralitas agama itu. Nah, fokus dari teologi religionum adalah membangun sebuah konstruksi teologi yang memungkinkan
kekristenan memandang dan menilai agama lain agar terjalin hubungan yang positif. Hubungan yang positif itu penting. Mengapa? Karena bila terjadi konflik agama atau konflik sosial yang dinafasi oleh masalah agama, maka itu bisa menjadi sebuah konflik yang luar biasa, ya. Karena seperti contoh yang sudah-sudah, dalam konflik yang dinafasi oleh nafas agama, maka membunuh itu bisa disangka sebagai sebuah tindakan yang religius, ya, sebuah tindakan yang nanti diimajinasikan akan mendapatkan plakat atau mendapatkan piagam penghargaan ketika dia berada di surga. Itu ya, jadi sangat konyol sekali. Dan itu akan menjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya konstruksi teologi yang membangun sebuah kerukunan umat beragama itu menjadi sesuatu yang disasar atau fokus dari teologi religionum ini. Namun, untuk mencapai itu, tentu ada masalah dan hambatan. Ya, ada masalah dan hambatan. Saya akan menyampaikan masalah dan hambatan secara umum pada kesempatan ini, dan lalu kemudian nanti ada konteks kita di Indonesia. Nah, baik, pluralitas agama itu menimbulkan kognitif dissonance, ya, sebuah kebingungan yang mendekati kekacauan yang terjadi dalam diri penganutnya. Ya tentu begitulah. Ya, seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa kekristenan misalnya ya, mengajarkan bahwa hanya ada satu jalan kepada keselamatan. Hanya ada satu Tuhan yang benar. Hanya ada satu Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Hanya ada satu Tuhan yang menciptakan kita manusia. Hanya ada satu Tuhan yang kepadanya kita harus beribadah, menyembah, dan mempertanggungjawabkan hidup yang Dia karuniakan kepada kita. Lalu bagaimana dengan agama-agama yang lain? Ya, yang banyak, yang bermunculan, atau yang sudah ada, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda, yang menyampaikan keyakinan-keyakinan yang berbeda. Nah, jadi ini menimbulkan kebingungan, ya, menimbulkan sebuah kebingungan. Nah, umat Kristen dalam menghadapi kenyataan seperti ini memberikan respon yang berbeda-beda ketika berhadapan dengan penganut dari agama yang lain. Ada yang memisahkan diri, bersikap eksklusif, menutup pintu hatinya, dan asik berkutat dengan dogmanya sendiri. Ya. Ada yang tipe seperti ini, yang nggak bergaul, yang hanya melindungi diri sendiri dengan tidak berinteraksi, atau baik secara secara perorangan ataupun secara dogma, ya. Bahkan dalam kekristenan sendiri, di dalamnya ada aliran-aliran yang menutup diri bahkan kepada sesama Kristen yang lain hanya karena memiliki sebuah pandangan atau kekasan yang dimilikinya itu. Nah, tapi sebaliknya ada yang mengambil sikap untuk pergi ke dunia lain dan melakukan berusaha untuk menaklukkan orang lain, ya, berusaha untuk menaklukkan. Ini banyak perubahan ketika saya mengetik dan saya nggak mengecek kembali ketika saya selesai mengetik, baik dengan cara halus ataupun dengan cara kasar, dengan maksud untuk merekrut mereka ke dalam kelompoknya, ya, sifatnya ekspansif sekali. Ya, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen dari kaum yang ya fundamentalistik, yang
evangelistik ya itu. Jadi melihat adanya kenyataan pluralitas agama itu menciptakan sebuah justru panggilan ya. Kalau dalam teologi religius sebuah reaksi, respon. Ya sebuah panggilan untuk pergi ke tempat itu di mana mayoritas orang itu beragama berbeda, lalu kemudian menaklukkan mereka, kalau dalam bahasa Kristen menginjili mereka, mentobatkan mereka, dan menjadikan mereka sebagai pengikut Kristen. Nah itu. Nah ada orang yang bereaksinya berbeda. Ya. Dia secara terbuka mau berdialog dan berkeyakinan bahwa pluralisme yang ditanggapi secara sungguh-sungguh justru nanti akan memperkaya kekristenan itu sendiri. Ya, jadi ada yang berpandangan seperti ini. Ya, dia nggak menutup diri, dia mau belajar dengan siapa saja, termasuk mereka yang berasal dari agama yang lain, dengan tujuan untuk memperkaya kasanah pemahaman dia atau penghayatan dia tentang kekristenan itu sendiri yang dianutnya. Nah, sikap yang seperti inilah yang menjadi lahan yang subur bagi upaya teologi religionum. Ini menjadi lahan yang subur, tanah yang subur bagi upaya teologi religionum. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua, maka teologi religionum itu dianggap sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang liberal, sesuatu yang sesat, sesuatu yang memprihatinkan, yang bersifat kompromistis, yang dianggapnya sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan keyakinan Kristen itu. Nah, jadi ini menjadi sebuah permasalahan. Ya. Nah, agama itu sejatinya dapat memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Saya ingat sekali, saya ketika masa kecil tinggal di kota Kediri, berarti itu di tahun sekitar 70-an awal, ya 70-an. Dan ibu saya bekerja di Rumah Sakit Baptis Kediri. Di masa itu, ya, mari kita berwisata ke sebuah zaman di era Orde Baru, tetapi di tahun 70-an. Nah, Rumah Sakit Baptis Kediri itu memiliki reputasi yang sangat luar biasa di lingkungan masyarakat di Kota Kediri dan di kota-kota di sekitarnya. Mengapa? Karena pelayanan mereka itu sungguh-sungguh menyentuh hati. Ya, kalau beda dengan yang sekarang. Kalau orang sakit datang ke Rumah Sakit Baptis Kediri di tahun itu, ya di zaman itu, maka mereka langsung segera ditangani, nggak dipersoalkan tentang biaya segala rupa, ya langsung ditangani. Dan setelah sembuh, ya ternyata tidak bisa membayar, itu diberi kesempatan untuk mencicil semampunya sampai kemudian menjadi lunas. Ya. Dan cerita itu menjadi sebuah cerita yang umum yang beredar di kalangan masyarakat Kediri, di lingkungan masyarakat umum, ya termasuk mereka yang beragama lain, bukan beragama Kristen. Jadi kalau nama Rumah Sakit Baptis Kediri disebutkan, maka gambarannya itu adalah sesuatu yang sangat positif. Ya, saya punya tetangga ya, pada masa itu kecelakaan, lalu kemudian dia harus dirawat, orang tuanya buka warung, dan saya kira mungkin dia mengalami operasi yang biayanya tentu sangat besar dan sudah pasti mereka nggak siap, ya nggak masalah. Ya, mereka dirawat dengan serius, dengan optimal, sampai sembuh, sampai diizinkan pulang.
dan mereka pulang dalam kondisi belum bisa melunasi biaya, dan itu tidak masalah. Ya, rumah sakit tidak mengirimkan debt collector, ya. Rumah sakit memberi kesempatan untuk si pasien itu melunasi semampunya, ya, semampunya. Nah, jadi agama memupuk persaudaraan dan semangat bekerja sama di dalam masyarakat. Ya, kalau contohnya yang saya alami sendiri seperti itu, ya. Tetapi dalam perkembangan setelahnya, zaman sudah berubah sekarang. Agama itu dapat memicu konflik antar masyarakat beragama. Justru agama menjadi sebuah alat untuk menciptakan konflik itu. Terjadi benturan-benturan oleh karena ada perbedaan-perbedaan keyakinan atau perbedaan-perbedaan dalam agama itu, dan itu sangat memprihatinkan. Kemarin kalau saya tidak salah, saya menonton sebuah video pendek di mana ada pawai keagamaan di jalan raya, sehingga mobil ambulans itu tidak bisa lewat, tidak bisa menembus. Bahkan di barisan yang terdepan itu malah bertingkah laku seakan-akan dengan sengaja untuk menghalangi. Ya, saya tidak tahu kenapa. Ya. Bukannya semakin hari orang semakin cerdas, ya, ya nggak semua begitu ya. Tapi ada sebuah ekspresi atau tindakan keagamaan yang mencederai pihak lain atau berpotensi menciptakan konflik, ya, itu luar biasa, ya, itu masalah, ya. Dan konflik itu disebabkan oleh adanya perbedaan ajaran agama, ya. Saya memelihara anjing di rumah, dan saya mendapat teguran tentang keberadaan anjing saya itu dengan mengingatkan bahwa bagi mereka yang muslim itu adalah sesuatu yang najis. Maka saya harus berhati-hati untuk mengelola anjing-anjing saya itu, ya. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka yang beragama tidak sama dengan saya. Tetapi, ya, saya menonton beberapa video diantaranya Buya Sagur yang mengatakan bahwa banyak ulama itu tidak menganggap anjing itu sesuatu yang najis. Hanya Imam Syafi'i saja yang mengatakan anjing itu najis. Lalu kemudian di Indonesia ini kebanyakan mereka menganut Imam Syafi'i. Nah, di Arab sendiri juga orang-orang Arab ada anjing itu, balapan anjing gitu. Nah, kan beda, ya. Perbedaan ajaran agama ini menciptakan sebuah konflik, ya. Menciptakan sebuah konflik, dan konflik itu bila dinafasi dengan nafas agama, maka siapa yang menganutnya akan mengira berkonflik itu sebuah tindakan yang suci, sebuah tindakan yang ilahi, sebuah tindakan yang disoraki dengan penuh semangat oleh seluruh isi surga. Sebuah imajinasi yang tentu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian sikap memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawan. Ya, tentu dalam penilaian itu, agama sendiri dinilai sebagai sesuatu yang baik, benar, dan positif, sementara agama lawannya diposisikan atau dinilai sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Nah, itu akhirnya menimbulkan sebuah perdebatan, sebuah konflik. Maka setelah pandemi itu, tiba-tiba semua pekerjaan kita harus dikerjakan di rumah. Sehingga YouTube itu menjadi sebuah kompensasi peralihan dari kegiatan kita selama ini. Dan salah satu konten yang populer adalah tentang apologet, perdebatan antara
satu pemeluk agama yang lain dengan pemeluk agama yang lain. Dan kadang-kadang itu berujung kepada penjara, ya, berujung kepada penjara. Nah, penilaian yang subjektif, yang mensubjektifkan penilai ajaran-ajaran agama itu, ya, di mana diri sendiri tentu dianggap sebagai sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yang apapun lah. Lalu kemudian agama yang lain itu diposisikan atau dinilai secara subjektif sebagai semuanya salah, ya. Lalu kemudian menciptakan sebuah masalah, sebuah konflik, ya. Beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, ketika Presiden Jokowi belum tegas untuk bertindak, kita sudah biasa untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang sifatnya menghasut, yang mengatakan bahkan darah orang Kristen itu atau darah orang kafir itu halal hukumnya dan lain sebagainya. Dan aparat yang bodoh tidak berbuat apa-apa tentang hal itu. Ya, luar biasa sekali. Nah, perbedaan ras dan agama itu juga menjadi sebuah hambatan. Mengapa? Karena memperlebar jurang permusuhan antar agama, ya. Memperlebar jurang permusuhan antar agama. Perbedaan suku dan ras, lalu ditambah dengan perbedaan agama, menjadi penyebab yang lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu yang di zaman dahulu bisa hidup secara harmonis di tahun 70-an, ya, sekarang di tangan para politikus, maka itu menjadi sebuah bargaining power, ya, sesuatu untuk yang dengan sengaja dibenturkan. Lalu kemudian si politikus itu ketika benturan itu terjadi, maka dia akan menampilkan diri seakan-akan sebagai pahlawan yang bisa mendamaikan, padahal dia sendiri yang menciptakan konflik itu. Lalu kemudian dengan strategi yang dia lakukan itu, dia mencuat menjadi tokoh yang diperhitungkan, lalu mendapatkan posisi di dunia politik. Nah, ini sesuatu yang tentu sangat berbahaya dan sangat keji, ya, karena perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama itu akhirnya menjadi alat di tangan politik untuk orang-orang yang tidak bersalah, yang polos, yang sederhana, yang ngamukan, yang emosian, dibenturkan dengan biaya yang murah, dengan biaya gosip, dengan biaya hoax, dengan biaya fitnah, cerita-cerita postingan yang diputarbalikkan, lalu kemudian dengan dibekali sebungkus nasi, maka orang sudah mau melakukan apapun yang disuruhkan oleh mereka yang menghendaki pertikaian itu. Jadi ini masalah dan hambatan yang menjadi hambatan di dalam menciptakan teologi religiono. Bahkan di mata orang-orang yang seperti ini, mereka yang menganjurkan kerukunan akan dipandang sebagai mereka yang berkhianat terhadap ajaran agamanya. Nah, agama harus kita akui adalah sebagai bagian dari budaya, bangsa, dan bagi manusia. Ya. Agama adalah sebagian dari budaya kita semua. Nah, perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia ini tentu tidak akan sama. Ya. Tentu tidak akan sama. Nah, ada dua kategori budaya di dalam masyarakat. Ya. Yang pertama budaya yang bersifat tradisional, yang dianut oleh penduduk lokal setempat, dan kemudian ada pendatang yang membawa budaya yang baru atau yang modern. Nah, perbedaan budaya ini bisa menjadi sebuah konflik. Ya, konflik karena benturan antara
budaya yang bersifat tradisional dengan budaya yang bersifat modern. Akhirnya orang lokal dan orang pendatang mengalami sebuah konflik. Nah, ini kita sudah melihat contoh-contoh yang terjadi di berbagai situasi di negara kita ini, di berbagai daerah. Ya, saya masih ingat konflik Sampit misalnya di Kalimantan antara penduduk lokal orang Dayak, suku Dayak dengan pendatang orang-orang Madura. Karena adanya perbedaan suku, ada perbedaan budaya, ya, yang berpotensi untuk terjadinya kesalahpahaman atau merasa tidak dihargai, ya, karena budaya yang dipegang secara turun-temurun, yang diterima dari leluhur itu memiliki tempat yang khas, yang khusus, yang istimewa di dalam kehidupan sosial sebuah masyarakat atau sebuah suku. Dan bila itu terlanggar atau bila itu tercederai, maka itu bisa menimbulkan sebuah konflik yang bisa menjadi sangat serius. Dan yang paling serius kita sudah melihat yang terjadi pada waktu itu. Nah, kemudian penyebab yang terdekat dari konflik sosial itu adalah masalah mayoritas dan minoritas secara golongan agama, ya, mayoritas dan minoritas secara golongan agama. Nah, itu sebabnya mengapa saya tidak suka dengan terminologi ini yang justru seringkali dipakai oleh pemerintah, yaitu sebuah kesalahan yang fatal. Kita harus menyadari bahwa secara psikologis, ketika kita berkumpul bersama dalam jumlah yang sangat banyak, maka itu bisa mengubah suasana hati kita, bisa merangsang sesuatu yang kalau kita sendirian itu nggak muncul, atau dia terdapat di bagian bawah di hati kita, yaitu menguatnya rasa arogansi. Nah, makanya seringkali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh geng-geng, misalnya geng motor. Ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan yang sejenis dan jumlahnya menjadi banyak, maka timbul pelipat gandaan rasa berani dan rasa arogansi yang kalau itu dipicu oleh sesuatu yang sifatnya negatif, maka terjadilah yang seperti selama ini kita dengar beritanya, ada penusukan, ada kekerasan yang dilakukan oleh geng-geng motor itu. Nah, dalam masyarakat tetap sama saja, ya, polanya sama saja. Ya. Nah, itu kemudian disahkan melalui ungkapan mayoritas dan minoritas. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang mayoritas itu merasa memiliki kewenangan, kebebasan untuk bersikap semena-mena terhadap mereka yang minoritas. Nah, itu sebabnya negara pun, ya, termasuk dari bagian yang menciptakan konflik itu atau setidaknya melestarikan konflik itu. Kalau ada sebuah gereja misalnya diresolusi, alasannya apa? Alasannya adalah salah satunya karena mereka minoritas, berada di lingkungan mayoritas. Padahal kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi selalu saja dengan menggunakan
terminologi mayoritas minoritas itu, maka yang mayoritas itu seperti seakan-akan diizinkan untuk berkonflik menindas yang minoritas. Dan selalu, bahkan gereja yang sudah punya izin pun, ketika diresolusi dengan kekuatan yang mayoritas itu, aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum, menjadi bodoh hukum. Si gerejanya itu yang punya izin, lalu disuruh mengalah untuk menutup tempat ibadahnya. Nah, jadi kita melihat sekarang, terminologi mayoritas minoritas itu menjadi masalah, menjadi penghalang untuk terciptanya teologi religionum. Itu. Jadi kita melihat sekarang bahwa masalah itu ada di masyarakat. Masalah itu ada secara sosiologis, masalah itu ada secara antropologi, masalah itu ada secara teologis, karena kita masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan ajaran, doktrin, dan lain-lain sebagainya, dan masalah itu juga karena negara sendiri, atau pejabatnya, atau aparatnya, yang entah sengaja atau enggak sengaja, ngerti atau tidak ngerti, menggunakan terminologi-terminologi seperti mayoritas minoritas itu, melestarikan, melanggengkan, memelihara konflik itu. Ya, siapapun kalau disebut kita ini mayoritas, maka kita seperti punya kekuatan, kekuasaan, dan keabsahan untuk melakukan apapun terhadap mereka yang minoritas. Teman-teman sekalian, ada lagi tentang yang namanya peraturan bersama Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan Menteri Agama Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Ya, peraturan ini berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam aturan ini, tugas dan kewajiban gubernur, bupati, dan wali kota, serta camat dan lurah terkait kehidupan beragama disebutkan seperti ini. 1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi. Lalu yang kedua, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, dan membina, mengkoordinasikan pejabat di bawahnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. Nah, kita mengenal dengan ungkapan singkat SKB 2 Menteri ini, ya. Yang teknisnya kemudian ada tentang 90-60 ya, presentasi itu. Persyaratan untuk mendirikan tempat ibadah. Nah, selain keempat poin ini, bupati dan wali kota juga memiliki tugas dan kewajiban tambahan, yaitu menerbitkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Terkait pembinaan kerukunan umat beragama, maka FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, menjadi salah satu yang memiliki peran yang sangat penting. Nah, teman-teman sekalian, adanya SKB 2 Menteri ini, manisnya adalah itu dimaksudkan untuk terciptanya sebuah kerukunan umat beragama. Terciptanya sebuah kerukunan umat beragama. Tetapi pahitnya adalah bahwa SKB 2 Menteri ini dijadikan sebagai senjata untuk berkonflik bagi mereka yang mayoritas, untuk
menindas mereka yang minoritas. Ya, karena SKB 2 Menteri itu. Maka di mana-mana di tempat ibadah yang diresolusi, bahkan sampai sekarang ini, ya, itu menggunakan SKB 2 Menteri itu sebagai sebuah senjata. Misalnya, ya persyaratannya adalah ada tanda tangan dari 90 warga gereja, kalau itu gereja, dan kemudian persetujuan dari mereka yang beragama lain 60. Bayangkan hak kita untuk beribadah harus mendapat persetujuan dari mereka yang beragama lain. Bila tidak mendapat persetujuan, maka tidak berhak untuk beribadah atau mendirikan tempat ibadah. Bayangkan. Sementara di Undang-Undang Dasar 45-nya, hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan beribadah itu dijamin di Undang-Undang Dasar 45. Satu orang pun itu mempunyai nilai di hadapan hukum. Tapi SKB 2 Menteri itu menghilangkan nilai seseorang bila jumlahnya itu dianggap tidak mencapai yang dimaksud. Tentu ini juga mencederai Undang-Undang Dasar 45 dan itu juga mencederai hak asasi manusia. Ya kok, apa ya namanya, peraturan seperti ini kok dia dibikin? Dan ketika diminta untuk dicabut susahnya luar biasa. Jadi, ada masalah dan hambatan dalam teologi religionum yang datang dari pemerintah sendiri. Itu. Lalu kemudian, teman-teman sekalian, saya mengutip tugas kuliah yang saya berikan, yang dibuat oleh mahasiswa saya, itu Pak Rencana Putar-Putar namanya. Jadi saya harus menyebutkan ini, karena ini merupakan tugas akhir yang saya kutip. Dia mengatakan bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, kita jangan terlalu terlena oleh ungkapan-ungkapan manis atau judul-judul yang manis moderasi beragama. Ya, dia katakan begini. Di peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama itu, di situ pengabaran Injil menjadi terhalang oleh adanya ketentuan-ketentuan yang dituliskan atau dijabarkan dalam Perpres tentang penguatan moderasi beragama itu. Nah, saya ingin kita share singkat, karena kalau kita tidak menyadari ini, kita menyambut dengan tepuk tangan tentang moderasi beragama. Ingat ya, moderasi beragama itu baik, judulnya baik, niatannya baik, ya, tujuannya baik, ya. Tetapi kalau di dalamnya, dalam tata pelaksanaannya ada aturan-aturan yang kemudian menjadi penyebab kita tidak bisa memberitakan Injil. Artinya kita tidak bisa melakukan tugas keyakinan kita sebagai pemeluk agama Kristen. Maka itu menjadi sebuah masalah, itu menjadi sebuah hambatan. Ini pun sama seperti SKB 2 Menteri, bisa digunakan sebagai senjata oleh orang yang ingin menindas gereja atau mereka yang mayoritas. Nah, dikatakan begini, untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan, pemerintah berupaya untuk mengelola penguatan relasi agama dan negara
sebagai instrumen yang penting sebagai langkah pembangunan bangsa yang maju dan berdaya saing. Penguatan relasi agama dan negara dilakukan untuk menghadirkan negara sebagai apa itu namanya? Sebagai sesuatu yang adil, yang ramah bagi warga bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, yang damai, yang makmur, melalui 4 area ini, yaitu agama dan politik. Nah, agama dan politik artinya menjadikan nilai agama bukan untuk kepentingan politik, itu bagus, ya. Itu bagus, karena agama di tangan mereka politikus, maka agama itu menjadi alat pembunuh yang luar biasa, alat berkonflik yang luar biasa. Kemudian yang kedua, area yang kedua adalah agama dan layanan publik, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi hak hak sipil tanpa adanya diskriminasi. Kemudian area agama dan hukum, yaitu menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama. Dan yang keempat, agama dan ekspresi publik, yaitu memberikan keleluasaan untuk mengekspresikan agama di ruang publik sesuai dengan koridor hukum dan kesepakatan bersama. Nah, ini kan baik, ya. Ini baik, tujuannya mulia, ya. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa di dalam pelaksanaannya itu dibuat ketentuan-ketentuan yang bernama 7 esensi moderasi beragama. Nah, disitulah kemudian mahasiswa saya, Pak Butar-Butar ini, menemukan sebuah implikasi yang nggak bisa diharapkan. Ya, misalnya begini, yang 7 esensi moderasi beragama. Yang pertama, menjaga keselamatan jiwa. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus berupaya mencegah hal buruk yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia. Maksudnya apa ini? Karena Pak Butar-Butar itu dia adalah aparat keamanan, maka beliau menafsirkannya begini. Bila dalam sebuah praktek atau dalam sebuah kegiatan keagamaan kita pakai Kristen, ya, karena Kristenlah yang seringkali dibully dan seringkali dianiaya. Lalu kemudian diresolusi, ya seperti yang terjadi di Tangerang, ada mahasiswa-mahasiswa Katolik yang mengadakan doa rosario di rumah kos-kosan mereka atau di rumah kontrak mereka, lalu kemudian dibubarkan, gak boleh, bahkan ada yang ditusuk. Nah, ini masuk ke esensi yang pertama. Kan ada potensi yang mengancam keselamatan jiwa. Nah, bila terjadi potensi yang mengancam keselamatan jiwa, maka itu harus dibubarkan. Sehingga implikasinya adalah penginjilan tidak dapat dilakukan atas nama bahwa kegiatan itu bisa mengancam jiwa yang datang dari mereka yang menolak dan berniat untuk membubarkan secara paksa orang sipil yang nggak punya hak untuk melakukan itu, lalu kemudian datanglah aparat dan bilang ini demi keselamatan bersama harus di-stop. Yang kedua, esensi dari moderasi beragama yang kedua, menjunjung tinggi keadaban mulia. Ya. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus menjadi nilai moral universal dan pokok ajaran agama dan kepercayaan sebagai pandangan hidup dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa Indonesia. Maka implikasinya adalah penginjilan menjadi tidak diperbolehkan. Ya. Lalu kemudian menghormati, yang ketiga menghormati harkat martabat kemanusiaan.
Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus mengutamakan sikap memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama. Nah, intinya adalah bahwa harus saling menghormati. Betul, kita semua memang harus saling menghormati. Itu nilai-nilai agama. Agama apapun mengajarkan seperti itu. Tetapi implikasi yang lain adalah bahwa menghormati itu bisa ditafsirkan, karena tafsirnya itu multitafsir. Ditafsirkan untuk tidak boleh menginjili. Ya. Kemudian yang keempat, memperkuat nilai moderasi. Bunyinya seperti ini. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus mempromosikan dan mengejawantahkan pengamalan cara pandang, sikap, dan praktek keagamaan secara moderat. Ya, artinya mewujudkan cara pandang agama dengan bebas. Ya. Ini baik. Ya. Ini semoga bisa dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu yang kelima, mewujudkan perdamaian. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus menebar kebajikan dan perdamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang, serta berpedoman pada konstitusi. Artinya, hukum itu harus dipedomani. Nah, kalau penginjilan kemudian dianggap merusak perdamaian, maka penginjilan menjadi tidak bisa dilaksanakan, ya, dengan mengedepankan tadi hukum. Ya. Kemudian yang keenam, hargai kemajemukan dengan jaga kebebasan akal, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus menerima keragaman sebagai anugerah dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan. Nah, kalau kita harus menerima perbedaan, ya, itu artinya halangan bagi untuk kita mengabarkan Injil. Yang ketujuh, menaati komitmen berbangsa. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar Negara 45 negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai panduan kehidupan umat beragama dan penghayat kepercayaan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, kalau yang dikedepankan itu komitmen, maka itu juga bisa menjadi halangan untuk umat Kristen mengabarkan Injil. Semua ini sebenarnya baik dan positif. Saya nggak bilang bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Ya. Pemerintah berusaha untuk dengan bermacam-macam cara mengatur supaya terjadinya kerukunan umat beragama. Tetapi teman-teman sekalian, mengapa pemerintah berkata begitu? Berbuat seperti itu? Mengapa ada Perpres tentang penguatan moderasi beragama? Mengapa ada SKB 2 Menteri? Yang kita tahu bahwa prakteknya itu justru dipakai sebagai alat untuk berkonflik, untuk menekan orang Kristen, untuk menutup gereja, untuk menutup tempat-tempat ibadah. Mengapa? Bagi saya jawabannya hanya satu. Karena negara, karena aparat hukum tidak mau menegakkan hukum di mana kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Seharusnya itu semua nggak perlu. Itu semua diadakan. Karena negara ini bila berhadapan dengan orang Kristen, mereka tidak pernah punya niatan untuk menegakkan hukum.
negara tidak hadir, negara kalah oleh tindakan premanisme yang dilakukan oleh orang sipil. Kita membayar pajak untuk membelikan pistol bagi polisi, senjata bagi tentara. Tetapi mereka tidak berani untuk menegakkan hukum yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Kesepakatan di dalam berbangsa dan bernegara bahwa negara ini berlandaskan dengan hukum. Teman-teman sekalian, teologi religionum memiliki hambatan dan masalah di dalam menegakkan, bukan, di dalam membangun sebuah konstruksi teologi yang menyebabkan satu dengan yang lainnya bisa rukun bersama. Ya, saya masukkan ini di materi aslinya nggak ada, tetapi saya harus memasukkan ini karena dalam perkembangan kita berbangsa dan negara ada hal-hal yang memang kemudian muncul seperti Perpres tentang penguatan moderasi beragama itu. Ya, semoga ini menjadi PR bagi kita semua untuk yuk terus berjuang beragama dengan penuh kasih, elegan dan baik, ya, tanpa kita harus berkonflik. Temukan cara-cara untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus tanpa kita harus berkonflik, tanpa kita harus merendahkan orang lain atau agama lain. Karena sejatinya kita sudah dicontohi oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus menjalankan misinya dengan damai, dengan penuh kasih. Walaupun tetap mendapat respon yang mematikan dari mereka yang menolaknya. Dunia memang selalu seperti itu. Karena dunia kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Maka hal yang baik pun akan direspon secara negatif bagi mereka yang memang negatif adanya. Tetapi jangan pernah berhenti untuk membangun kerukunan umat beragama. Lakukan itu sebagai sebuah penghayatan kita akan nilai-nilai kekristenan kita. Nah, itu yang dikehendaki oleh teologi religionum. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada Ibu Aling sebagai moderator kita. Ya, baik. Terima kasih Pastor Setio. Luar biasa ya Pak, pemaparan Bapak malam ini mengenai masalah dan hambatan dalam teologi religionum. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu sebentar. Ya, baik. Ya, sudah tampak di layar ya, Bapak Ibu. Saya akan bacakan acara kelas Sema Adonai besok ya, hari Selasa 20 Agustus 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang humanisme, sekularisme dalam kekristenan. Dan yang akan menjadi narasumbernya adalah Ibu Dr. Retno Kristianti SSI MPDK, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya di hari Rabu 21 Agustus 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita akan belajar tentang masa tribulasi besar. Dan untuk hari Rabu ini seperti biasa narasumbernya adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel CH Firman
Jadi ketiga program Sema Adonai itu tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, channel C Firman, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau ingin bertanya, harap resen ya terlebih dahulu sehingga bisa dibuka mic-nya oleh operator kami. Iya, baik. Ini sudah ada Bro Agus ya. Dipersilakan Bro. Ya. Ya, halo Pastor. Selamat malam. Shalom. Ya tentang term tadi ya Pak Tri, ada term reconquesta ya. Bukankah itu term yang boleh dibilang identik dengan hal yang kekerasan gitu ya, karena itu adalah pengambil alihan tentara Andalusia itu ya Pastor ya, di mana merebut kembali tanah Kristen yang awalnya Kristen, kemudian dijajah selama 800 tahun di Andalusia tersebut gitu ya. Ya itu memang kalau masalah bahasa saya tidak memasalahkan itu, tapi masalahnya gini Pastor, apakah hal-hal yang berbau seperti itu ya, yang di luar Alkitab gitu ya, tentang sejarah seperti itu, uh, banyak sekali para apologet itu yang justru menyalahkan gereja kuno gitu loh Pastor gitu kan, padahal waktu itu kan juga belum ada reformasi gitu ya Pastor ya, langsung menuju ke wah ini instansi tertentu lah yang melakukan hal seperti itu, seperti peristiwa Reconquista itu, kemudian setelah itu kan juga ada Inquisisi Spanyol, sebelumnya juga ada perang salib dan lain sebagainya gitu Pastor. Ya apakah kita mungkin yang di luar bisa nggak berapologetika tanpa menjelekkan instansi tertentu gitu loh Pastor. Terima kasih Pak. Iya, Iya, silakan Pastor. Iya. baik. Ya, gini, peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah, ya, kita harus melihatnya secara menyeluruh, ya. Kita harus melihatnya secara menyeluruh. Ya. Kita misalkan begini, kalau kemudian Papua misalnya, yang mayoritas Kristen, lalu kemudian diserbu oleh wilayah lain yang dengan kekuatan militer yang bukan beragama Kristen, ya, maka tidak bisa dihindarkan terjadinya sebuah konflik fisik, ya. Tidak bisa dihindarkan terjadinya sebuah konflik fisik, ya. Tentu itu nggak bisa disalahkan, ya. Tidak bisa disalahkan. Nah, di zaman itu hanya contoh saja ya. Di zaman era-era seperti itu, ya invasi-invasi fisik, ya, penjajahan dan lain sebagainya bersama yang sekarang dinaungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, dengan enak saja mana negara yang kuat lalu kemudian take over negara yang lemah atau daerah yang lemah, wilayah yang lemah dan lain sebagainya, yang sehingga tidak bisa dihindarkan terjadinya peperangan, ya. Kadang itu memang murni politik, tapi kadang itu juga dinapasi atau dikait-kaitkan dengan agama. Bila itu terjadi, maka itu sesuatu yang nggak bisa apa ya namanya, sejarah untuk tempat kita belajar, ya, sejarah untuk tempat kita belajar. Nah, teologi religionum itu digagas atau dibangun untuk supaya konflik-konflik seperti itu yang pernah terjadi di dalam sejarah itu jangan lagi terjadi, ya, jangan lagi terjadi. Kalau di dunia sekarang modern kan kita juga bisa melihat konflik
sesama agama saja ya, tapi beda aliran ya, antara Syiah sama Sunni di negara-negara tertentu itu menyebabkan negaranya hancur ya, negaranya hancur ya. Islam dengan Islam saling bantai ya di negara lain itu telah terjadi di depan mata kita. Nah, teologi religionum itu diciptakan, dibuat, dibangun, digagas, dan menurut saya akan merupakan sebuah, itu bukan teologi final ya, tapi sebuah proses berteologi yang gak berhenti sampai sekarang, dengan tujuan untuk membuat sebuah format teologi yang dimana kita bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Dalam rangka itulah lalu ada muncul tokoh-tokoh yang sana-sini menyampaikan gagasannya yang semua juga saya nggak selalu setuju dengan apa yang mereka lakukan, tapi saya menghargai niatan mereka. Nah, kita semua sadar atau tidak sadar pasti berteologi religionum secara alamiah, secara otodidak, menyikapi pluralitas agama, menyikapi konflik, menyikapi perdebatan para apologet yang marak di era pandemi dan dimulai dari era pandemi ini. Nah, saya berpendapat begini, ya, mari ketika kita berapologet, kita jangan menyerang atau mencederai agama, institusi, atau pribadi yang lain. Ya, kita murni bertukar pikiran tentang substansi yang sedang diperdebatkan itu. Nah, kita perlu belajar. Itu sebuah proses yang membutuhkan kedewasaan dan kematangan. Ya, kalau kita ngomongin secara ilmu, mungkin nggak itu terjadi? Tentu saja mungkin. Ya, tentu saja mungkin. Dengan pendidikan, dengan intelektualitas, dengan pembangunan budaya santun, adab yang baik, ya itu semua bisa terjadi. Tetapi kalau kita juga kembali kepada keyakinan Kristen atau keyakinan Alkitab bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak bisa tidak berdosa. Nah, bila kita mempertimbangkan sisi itu, maka tidak bisa dihindari menjelekkan instansi lain, menjelekkan pihak lain, melukai hati mereka yang bukan substansi dari materi perdebatan itu. Nah, di situ problem kita. Ya, di situ itulah yang dikabarkan oleh Injil, bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka di dalam beragama pun, agama itu dijalankan dengan penuh dosa. Itu poinnya. Ya, agama itu dijalankan juga dengan hati yang berdosa. Ya, itu enggak hanya itu siapa saja ya, termasuk Kristen. Ya, siapa saja termasuk Kristen. Itu. Jadi poinnya adalah itu. Dalam bahasa Tuhan Yesus, anggur yang baru itu kalau kantongnya itu masih lama, ya bukan kantong yang sudah dilahirkan kembali, dilahirkan baru, maka anggur yang baru itu akan merusakkan kantong yang lama sehingga akhirnya menjadi anggur baru itu menjadi terbuang secara sia-sia. Nah, jadi itu pergumulan kita, Mas Agus, sampai akhir zaman nanti, bahwa kita harus, jadi kalau ada perjuangan yang tersisa nih, apa itu? Teologi religionum, mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang gak rukun-rukun. Kalau kata teman saya, senior saya, itu doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan, yaitu adanya kerukunan antar umat beragama sampai dunia kiamat nanti
kita nggak akan rukun, ya. Tapi itu sisi yang lain, biarkan kita sebagai orang yang baik, kita perlu mengupayakan yang baik, walaupun yang baik itu susah untuk diwujudkan. Jadi kita terus berjuang. Bila nanti bisa ditemukan sebuah formula secara keilmuan, secara akademik, ini loh yang bisa membuat kita menjadi rukun, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Tetapi itu tetap nggak mungkin terjadi. Mengapa? Karena firman Tuhan, Injil, ya berkata, manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dalam niatan yang paling suci pun, kita tidak bisa tidak berdosa. Bahkan orang mikirin surga, rumahnya Tuhan, yang suci, yang kudus, yang mulia, itu masih bisa berpikir tentang 72 bidadari dan lain sebagainya. Ya, itulah. Yes, kita berupaya, Mas Agus. Bisa atau tidak bisa, kita harus berupaya supaya jangan dalam perdebatan teologi atau perdebatan ajaran agama yang kita lakukan dengan pihak lain itu sampai kita mencederai institusi lain ataupun mencaci maki ajaran dari agama lain. Teologi religional, kalau itu diadopsi sebagai sebuah bagian dari cara kita menginjili misalnya, maka kita pasti akan melakukan penginjilan-penginjilan yang persuasif, yang merangkul, ya tidak memukul. Ya, demikian Mas Agus. Ya, baik. Gimana, Bro Agus? Ya, terima kasih Pastor. Ini ada satu lagi sebelum ke Bu Cornelia ya. Ya, Ini silakan. pendapatnya Pastor tentang Bapak Stephen Tong itu yang kemarin di Renal Kasal itu gimana Pastor pendapatnya? Itu aja Pastor. Sorry, saya nggak ngikutin. Ngomong apa Pak Stephen Tong? Ya, beliau itu agak sedikit menyudutkan gereja karismatik, ya, katanya ladang uang atau apa gitu gitu Pak. Ya, baik. Oh, kalau itu saya berulang-ulang. Saya berulang-ulang itu sikap Pendeta Stephen Tong dari sejak dulu, beliau konsisten ya. Beliau konsisten ya. Bagaimana kalau saya menghargai Pendeta Stephen Tong dalam beliau berteologi, ya, apalagi beliau reform, ya, dan Gereja Baptis itu juga reform. Ya. Ketika kita menjelaskan tentang gini, maksud saya, ini ada sebuah praktek yang diyakini salah, ya. Dalam hal ini Pendeta Stephen Tong berpendapat bahwa karismatik mempraktekkan hal yang salah. Oke. Nah, kalau begitu, sebaiknya cara Pendeta Stephen Tong menyampaikan adalah kebalikannya. Yang benar itu seperti ini, tanpa harus menyudutkan atau secara verbal menyerang, mengutip, menyebutkan aliran karismatik. Mengapa? Kita harus meyakini bahwa publik itu cerdas. Ketika beliau mengajarkan hal-hal yang benar, menyampaikan yang benar itu gini. Publik itu sudah secara otomatis membandingkan dengan yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Pendeta Stephen Tong. Nah, itu menurut saya, keyakinan saya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita sampai menyebut sebuah aliran ketika kita sedang mengkoreksi aliran itu. Karena itu berarti menyerang kepada institusinya, bukan kepada substansinya. Tapi fokus saja kepada substansi apa yang salah dan apa yang benar itu.
Ya, karena dengan sendirinya ketika kita mengajarkan, menyampaikan sesuatu yang benar, secara otomatis, karena sifat otak itu kan juga salah satunya membandingkan, maka publik akan membandingkan dengan aliran lain yang kebetulan mengajarkan hal yang berbeda. Nah, tujuan Pendeta Stephen Tong tetap tercapai tanpa menyebutkan aliran-aliran tertentu itu. Demikian Bro Agus. Ya, baik. Gimana, Bro? Oke, cukup. Silakan Bu Cornelia ya, lanjutnya. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus, untuk partisipasinya. Sekarang saya akan persilakan Ibu Cornelia untuk bertanya. Silakan, Ibu. Oke, malam Romo, bagus sekali ya materinya pada malam ini. Cuman dari yang saya pikir begini Romo, kira-kira dari sisi mana ya orang itu cenderung sekali untuk maksudnya sangat menggampangkan sesuatu untuk menyalahkan agama lain gitu ya. Kalau bicara soal dari sisi pendidikan, maaf ya terpaksa saya sebut macam Abdul Somad itu kok kurang apa dia punya pendidikan. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, cara dia berpikir, dan memberi penilaian bagi agama lain, kok segitu getolnya dia untuk mengatakan bahwa agama ini ya begini-begini macam-macam lah, dengan berbagai olokan apa macam-macamnya dia gitu loh. Di dalam hal ini yang saya mau tanyakan ini, kira-kira apa ya yang melatar belakangi orang-orang seperti ini yang sampai begitu entengnya menganggap bahwa mereka itu lebih hebat ya, orang-orang lain itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Kalau dilirik dari latar belakang pendidikan kurang apa dia, malah orang sekolah ke luar negeri lagi. Tetapi kok begitu dangkal ya cara pemikiran, malah lebih mengerti, lebih mudah orang yang tidak mengenal soal pendidikan tentang agama cara berpikirnya mereka ini. Apa ya kira-kira, apakah ada satu konsep khusus dari mereka yang mau mengungkapkan bahwa agama ini itu enggak benar, ini itu pokoknya macam-macam lah. Itu. Sementara maaf ya, sementara kalau misalnya ada dari agama lain yang mengkritik mereka, bahwa mereka kayak kebakaran jenggot semua gitu loh. Iya, seakan-akan hanya mereka saja yang benar itu. Kira-kira apakah ada hal-hal khusus memang yang mempengaruhi orang-orang seperti ini itu begitu entengnya untuk menyalahkan? Kira-kira dari sisi mana ya mungkin mereka itu sampai segitunya gitu. Itu saja Pastor. Baik. Ya, silakan Pastor untuk menjawab. Ya, baik. Kita memandangnya dari berbagai sudut ya, Ibu Cornelia. Kalau kita memakai apa yang disampaikan oleh Romo Niko Syukurdister itu dalam bukunya yang dia tulis Psikologi Agama atau Motivasi Beragama, itu tiap orang itu dalam beragama itu memiliki motivasi yang beda-beda ya, memiliki motivasi yang beda-beda. Nah, salah satunya adalah dia tanpa dia sadari ya tentunya ya, ini semua nggak disadarinya. Dia merasa sebagai polisi agama ya, dia merasa sebagai polisi agama. Itu ada beberapa jenis motivasi beragama menurut Romo Niko Syukurdister itu, bahwa salah satunya adalah ada orang yang secara kepribadian, secara kejiwaan itu dia merasa sebagai polisi agama. Nah, karena itu ada orang yang suka menghakimi orang lain.
Ya sifatnya polisi kan, menyalah-nyalahkan orang lain, ya mengatakan itu salah, ya seperti seorang polisi lah, sebagaimana seorang polisi. Nah, banyak yang seperti itu, ya. Mereka yang kita kenal sebagai apa itu namanya, organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah yang kemarin itu jelas banget ya, mereka cara menghayati dirinya sendiri sebagai pemeluk agama, mereka merasa dirinya sebagai polisi agama. Maka dengan itu orang-orang seperti ini dengan seenaknya menunjuk orang lain salah, agama lain salah, mengolok-ngolok, atau melakukan sweeping ketika di bulan-bulan puasa itu, ya. Mereka bertindak sebagai polisi agama atau polisi sipil. Nah, jadi secara kejiwaan itu mereka memiliki kejiwaan dan kepribadian saat menghayati agamanya, dia terpanggil untuk menjadi polisi agama. Nah, itu yang terjadi dengan teman kita, bukan teman kita, sebangsa dan senegara, ya, Ustadz Abdul Somad itu. Secara pendidikan beliau tinggi, setahu saya dia S3 ya, S3 di luar negeri, memang betul yang Ibu sampaikan itu. Nah, kemudian penyebab yang lain adalah kultur pendidikan, ya. Kalau seseorang itu dibesarkan dari sejak kecil dengan ajaran-ajaran yang merendahkan agama yang lain atau membuli agama yang lain, maka besarnya dia akan menjadi seperti itu. Saya contohkan diri saya sendiri. Diri saya ini waktu kecil itu kan di Kediri, ya. Dan teman-teman saya itu ya tentu saja mayoritas Muslim. Dan mereka diajar oleh ustadz mereka bahwa Kristen itu agama Belanda, ya. Ada dendam sejarah yang melukai bangsa ini, sehingga kekristenan itu diajarkan sebagai sesuatu yang tidak positif. Ya. Lalu kemudian mereka sejak kecil sudah ditakut-takuti. Kalau kamu jadi orang Kristen nanti kamu mati disalib. Ya, dalam ungkapan mereka dipenteng, ya disalib, ditakut-takutin. Tuh lihat Tuhan mereka disalib. Ya, semua pengikutnya nanti akan disalib. Jadi apa ya, itu ditanamkan dari sejak kecil. Karena sudah tertanam dari sejak kecil, maka ketika besar pun ya seperti itu. Ya, sayang bila pendidikan itu tidak mengubahkan mereka atau tidak mencerahkan mereka. Jadi itu dari segi kultur. Yang kemudian yang ketiga itu adalah dari segi masih psikologi agama juga, yaitu mayoritas. Ya, ingat ketika seseorang sendirian, orang itu penuh dengan pertimbangan. Dia tidak akan konfrontatif, dia lebih adaptif. Dia akan cenderung untuk bersikap bijak. Tetapi ketika dia bagian dari mayoritas, maka sikap arogansi itu akan tumbuh dengan subur. Mengapa? Karena dia merasa dia bagian dari kelompok besar. Dia aman. Ya, dia aman. Dia mau berbuat apa saja, banyak yang mendukung, banyak yang menolong. Maka ketika ulama yang tadi Ibu sebutkan mengatakan bahwa di salib itu ada jin, ya itu sebenarnya sudah masuk ke ranah penghinaan agama. Ya. Tetapi karena dia bagian dari kelompok besar, maka ada banyak link, jaringan, koneksi yang akan menolong dia untuk membungkam pihak kepolisian agar tidak memproses ucapan yang sebenarnya sudah masuk kepada kategori penghinaan agama. Ya, dicarikan pasal-pasal yang akhirnya itu tidak memenuhi persyaratan sebagai penghinaan agama. Tetapi bila itu dilakukan oleh orang Kristen, akan dicarikan pasal-pasal yang itu bisa masuk sebagai sebuah penghinaan agama. Ya, seperti itu. Jadi
masalah kita itu adalah yang menghalangi teologi religionum mayoritas minoritas. Term itu ya yang dipakai, dilestarikan, digunakan bahkan oleh pemerintah sendiri itu menjadi penyebab cederanya kerukunan umat beragama secara ikhlas. Tahu ya maksud saya secara ikhlas? Kita itu Iya, iya. seringkali ditindas, lu minoritas kamu diem, kamu nurut, kamu jangan macam-macam. Nah kalau seperti itu kita damai. Yaitu Hmm. rukun yang tidak ikhlas. Ya, tapi kalau kita ikhlas dalam berkerukunan, maka masing-masing akan dibiarkan untuk mengekspresikan agamanya tanpa saling mengganggu. Ya, demikian Ibu. Saya hanya Iya. menyampaikan 3 tadi tentang Kasih. kira-kira penyebabnya seperti itu. Mhm. Ya, baik. Gimana Ibu Cornelia? Iya, iya, ya, saya paham. Paham ya? Luar Lalu biasa oke, ini. satu lagi Pastor, siapa yang mantan pendeta ini? Waloni ya? Iya, ya, siapa? Yahya Eh, Waloni. Iya, ya, Waloni. Ini juga orang ini kan dia itu kan mantan dari Kristen, mantan Iya, pendeta lagi. iya, Cuman kenapa ya? Apakah ini karena uang atau karena apa dia itu sampai dengan begitu mudah dia mencerca apa yang pernah dia makan gitu loh. iya, Ya, ya, Pastor mengerti maksud saya kan? iya, Dia kan mantan dari kita orang Kristen. Tentunya dia tahu betul bagaimana kekristenan itu sesungguhnya. Ya. Tapi begitu karena mungkin dapat sesuatu, dia sudah begitu entengnya menjelekkan, menghina, memfitnah macam-macam. iya. Kira-kira apa ya Pastor ya yang melatar belakangi orang seperti ini nih? Dia kan baru, kalau saya mau katakan, dia ini baru kenal kulit perutnya doang ini Islam ini. Iya, iya. Heeh. Tapi kok segitu mudahnya dia, kalau mau, kalau saya apa ya, kalau mau saya katakan orang ini tidak lebih dari seorang Yudas yang begitu mudah mengkhianati Yesus. Itu. Kira-kira apa faktor orang ini yang melatar belakangi dia itu begitu sadisnya itu sampai kita diinjak-injak betul sama dia itu Pastor. Iya, Ya, Mungkin ada hal silakan yang Pastor untuk bisa setia. sampaikan. Iya, ya, untuk baik. menjawab. Saya juga minta tolong teman-teman yang memahami eh, Bapak Yahya Waloni ya. Saya minta untuk kontribusi berpendapat ya. Eh, Begini, pengalaman saya di dunia sekolah tinggi teologi STT itu eh, tradisi literasi secara umum ya, tradisi literasi Indonesia, rakyat Indonesia itu sangat kurang ya, sangat kurang. Apalagi itu di daerah ya. Buku itu mahal dan pada zamannya buku itu sangat sulit, nggak mudah untuk didapatkan, apalagi di daerah. Ya. Saya ingat saya dibesarkan di kota Kediri, lahir di Surabaya. Jadi ayah saya membelikan buku-buku yang didatangkan dari Jakarta. Ya, kemudian dari sejak kecil saya di rumah disediakan buku intisari, ya, intisari. Kadang-kadang ayah saya juga taruh Reader's Digest begitu. Majalah Tempo, Tempo zaman dulu ya, bukan Tempo yang sekarang, itu juga tersedia. Lalu baca bersama Kompas hari Minggu yang di dalamnya itu ada pengetahuan-pengetahuan yang sangat bagus sekali. Jadi kemudian buku-buku sastra itu.
Nah, tapi itu semua didatangkan dari Jakarta. Ini ngomong tentang tahun 80 ya. Bicara tentang tahun 80, tahun 70 akhir tahun 80 ya. Jadi budaya literasi itu sangat miskin di negeri kita. Sehingga saya sendiri juga mendapati orang-orang yang masuk ke sekolah teologi itu tidak siap secara akademik untuk menempuh pendidikannya. Sehingga ada orang-orang yang dalam pemahaman keagamaannya tidak mendalam sekalipun dia sekolah teologi. Ya. Ada yang seperti itu, saya nggak katakan semua begitu, ada yang seperti itu. Tapi ada yang memang sudah siap dari sejak di tengah-tengah keluarganya, dia memiliki budaya literasi yang bagus, ya terdidik gitu. Kebanyakan masyarakat umum kan tidak punya perpustakaan di rumahnya, ya tidak punya perpustakaan. Makanya waktu itu untuk mengejar literasi itu saya mentarget saya harus punya 1000 buku. Begitu saya sudah lulus sekolah gitu. Nah, begitu. Kemudian ya hal yang kedua adalah mungkin terjadi luka batin, ya luka jiwa saat dia sebagai seorang Kristen, ya sebagai seorang Kristen. Saya tidak tahu kisah hidup Yahya Waloni. Nah, mungkin bila ada mahasiswa-mahasiswa teologi yang menonton sesi ini di siaran tunda, di YouTube dan lain sebagainya, kenapa tidak menjadikan orang-orang seperti ini sebagai subjek penelitian, ya kan menarik juga ya. Saja penelitian untuk dijadikan skripsi, ya untuk dijadikan skripsi itu bagus, ya itu bagus karena fenomena mualaf ini yang di Indonesia ini cukup menarik, ya. Mereka baru jadi mualaf terus ceramah kesana kemari. Cobalah kalian menjadikan itu sebagai objek penelitian skripsi kalian, cukup menarik ya, cukup menarik. Nah, luka hati. Saya punya senior, seorang pendeta yang saya gak dekat dengan beliau, tapi karena keseniorannya saya menghormati beliau, tapi saya tidak pernah tahu kisah hidup keluarganya itu menyedihkan, ya menyedihkan. Yang saya tahu dia sangat loyal dengan pelayanannya. Anaknya itu jadi mualaf. Anaknya jadi mualaf. Penyebab mualafnya itu bukan karena masalah keyakinan, bukan masalah doktrin, tapi masalah sakit hati yang dialami karena bapaknya itu secara salah kebutuhan anak akan pendampingan, kebersamaan, kasih sayang itu nggak diberikan, semuanya untuk pelayanan, anak harus berkorban, begitulah yang namanya rohani, begitulah berkorban untuk Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dia terluka, lalu sakit hati yang mendalam itu merasa diabaikan, akhirnya dia dengan marah dia menjadi mualaf gitu. Jadi ada kemungkinan Bapak Yahya Waloni ada luka jiwa yang dialaminya dalam perjalanan dia menjadi seorang Kristen. Ya, entah itu apa, ya saya tidak tahu. Lalu kemudian kemungkinan yang lain, ya maaf ya, saya sangat yakin ini ada faktor ekonomi. Kita tahu bahwa di dunia yang gemerlap sekarang ini, harta kekayaan itu godaan yang terbesar, ya, godaan yang terbesar. Dan banyak cerita-cerita yang justru disampaikan semacam Denny Siregar.
tahu dong Denny Siregar. Beliau pernah membahas tentang kelompok-kelompok tertentu itu yang menggunakan artis memodali, ngasih pinjam mobil mewah dan lain sebagainya bila dia mau hijrah, ya dimodalin. Ada kekuatan ekonomi yang besar dari sultan-sultan tertentu, ya sehingga orang ini yang jatuh secara ekonomi karena keartisannya sudah mulai apa namanya mulai menghilang itu terselamatkan harga dirinya. Ingat ketika harga diri menyangkut harga diri, ya orang bisa berbuat apa saja kalau itu menyangkut harga diri. Bila harga dirinya terlukai, dia bisa menderita luar biasa. Nah, seringkali harga diri itu dihargai dengan uang, ya, dengan kemewahan. Nah, kalau saya memikirkan kemungkinan ini itu jauh lebih apa namanya lebih condong ke sini, ya. Dia sedang mencari keuntungan ekonomi yang juga dibangun dengan popularitas. Ya, orang akan menjadi populer bila dia berani menyerang agamanya sendiri yang dulu dianutnya. Nah, sehingga dia akan diterima di mana-mana. Yang keempat itu adalah penerimaan. Penerimaan adalah kebutuhan kejiwaan kita, diterima, dihargai. Nah, bila beliau kurang diterima, entah sebabnya apa, ya di di komunitas dia yang lalu, ya maka dia sekarang menikmati di mana-mana dia disanjung, di mana-mana tiba-tiba dia didengarkan, di mana-mana dia tiba-tiba diikuti. Saya lupa ada seorang penceramah agama yang dulunya pemain debus, lupa saya, pemain debus. Setiap kali dia ceramah isinya caci maki, tapi rumahnya mewah sekali. Ada donatur besar yang membiayai hidupnya sampai punya pesantren segala rupa dan kemudian didengar. Dulu dia bukan siapa-siapa, tetapi dengan gaya yang barunya itu, yang menyerang, yang menghina, memaki-maki itu, dia sekarang didengar, disambut di kelompok yang sejenis, ya, yang modelnya seperti itu. Jadi ada kebutuhan untuk diterima, ada kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu piramida kebutuhan ya dari Abraham Maslow. Nah, itu saya merasa seperti itu, Ibu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu kenapa beliau seperti itu, bisa kontribusi untuk saling memberikan pendapat melengkapi lah. Silahkan. Ya, baik. Ya, terima kasih Pastor Setio. Ibu Cornelia, bagaimana, sudah cukup ya? Kalau masih lanjut bisa nanti di belakang layar ya Ibu, karena ini waktunya juga sudah hampir 2 jam ya. Ada banyak nanti. Ya, Tapi nanti di belakang bisa layar lanjutkan saja, lagi di di belakang belakang layar layar ya. saja. Iya. Iya, nggak apa-apa ya, Baik. Pastor ya, nanti di belakang layar ya. Ya, boleh. baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Cornelia untuk partisipasinya dan juga Pastor untuk pengajarannya ya. Sangat memberkati kami semua. Dan Pastor sekarang bisa tutup kelas ini dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kami semua ya Pastor. Dipersilakan. Baik, jadi teman-teman sekalian, cita-cita dari teologi religionum adalah membuat sebuah konstruksi teologi yang memungkinkan untuk kita hidup rukun bersama dengan siapa saja, termasuk mereka yang agamanya tidak sama dengan kita. Kenapa? Karena kita sebagai sesama manusia tinggal di bawah langit yang sama dan berdiri di atas bumi yang sama. Bila kerukunan itu tercederai,
kemudian terjadi konflik yang dinafasi oleh agama, maka itu bisa menjadi bencana sosial. Nah, sayangnya dalam mewujudkan cita-cita itu ada masalah, ada hambatan. Hambatan yang datang dari orang Kristen sendiri dalam kesulitannya menghadapi atau kebingungannya menghadapi kenyataan pluralitas itu. Lalu kemudian ada hambatan yang datang dari negara yang tidak menegakkan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi komitmen kita berbangsa dan bernegara, bahwa setiap warga, setiap orang, setiap penduduk Indonesia dijamin untuk menjalankan, memeluk agamanya sendiri dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi negara kita masih belum adil, dan ketidakadilan itu menjadi penghalang, menjadi hambatan. Kita doakan supaya semakin ke depan semakin baik. Ya, pemerintahan yang baru, Bapak Presiden Prabowo yang terpilih dan juga Bapak Gibran, kiranya kita harapkan bisa membawa suasana yang lebih baik untuk kerukunan umat beragama dalam bentuk menegakkan undang-undang yang melindungi orang-orang Kristen mendapatkan haknya beribadah sesuai dengan keyakinannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ada banyak hal yang kami bisa pelajari, pikirkan. Ada PR-PR yang harus kami kerjakan terkait dengan kerukunan umat beragama. Tuhan, dewasakan kami agar kami di dalam membangun relasi dengan orang penganut agama yang lain. Relasi itu dibangun dalam keyakinan akan nilai-nilai Kristiani. Ajar kami untuk menghormati dan menghargai orang lain sekalipun itu berbeda. Seperti Tuhan Yesus menghargai orang lain yang berbeda dengan dirinya. Tuhan, kami berdoa, biarlah dalam proses waktu kami bisa mendialogkan nilai-nilai kekristenan, berbagi Injil, tanpa kami harus menjelekkan pihak lain, agama lain, ataupun instansi tertentu. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang ikhlas di dalam menjalankan keyakinan agama kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui pelajaran-pelajaran semacam ini, maka kami semakin mampu untuk berinteraksi secara positif, secara memberkati kepada orang-orang yang kami bertemu. Terima kasih Tuhan. Berkati Sema Adonai, berkati tim yang ada di dalamnya, berkati mereka yang menjadi donatur. Kiranya pelayanan ini semakin memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Pastor Setio, terima kasih untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan pastor selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pastor juga selalu diberikan kesehatan ya, pastor. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kelas ini sudah berakhir, puji Tuhan. Dan besok pagi masih ada renungan pagi ya, seperti biasa di Sema Adonai pukul 5.30 dan juga kelas-kelas pembelajaran di Sema Adonai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dan untuk kelas ini juga tetap akan ada di minggu depan kembali ya Bapak Ibu di hari yang sama, di hari Senin, dan juga di pukul yang sama pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga pembelajaran hari ini sangat memberkati Bapak Ibu semua ya. Dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.